DPRD memecat secara politik Bupati Faida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam diskusi Hot News di nusadaily.com. Kami live streaming dari Jember bersama tim nusadaily.com dan juga java1.com. Tema pada pagi hari ini adalah nasib Bupati Faida pasca pemakzulan. Bersama saya Aprilia Nurlaili Utami dan sudah ada dua narasumber. Di sebelah saya ada Bapak Hermanto Rohman selaku pakar administrasi negara dan pemerintahan daerah. Selamat pagi. Selamat pagi. Untuk di sebelahnya ada Bapak Ahmad Halim selaku Wakil Ketua DPRD Jember. Sebelumnya untuk kita berdiskusi kali ini ada sejarah baru yang memang terjadi di Kabupaten Jember, di mana Rabu tanggal 22 Juli 2020 kemarin Bupati Jember Faida akhirnya dimakzulkan oleh DPRD Jember. Karena apalagi tepat di jam 3 sore, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, ada Bapak Ahmad Halim yang saat ini hadir di sebelah kita, membacakan kesimpulan hasil hak menyatakan pendapat DPRD Jember. Ada 6 poin, di mana poin terpentingnya yaitu Bupati dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan. Nanti akan beliau paparkan dalam diskusi kali ini. Sebenarnya pada tahun 2017, Bupati atau DPRD Kabupaten Jember pernah melayangkan interpelasi kepada Bupati Faida. Hak itu dipakai DPRD untuk mempertanyakan keputusan Bupati pada tahun 2017 itu, yakni terkait mutasi Faruk dari kursi Sekretaris DPRD Jember yang pada saat itu dia dimutasi menjadi Kepala Satpol PP dan tanpa proses konsultasi dengan parlemen, dan itu dinyatakan kurang tepat. Hanya saja ketika itu DPRD Jember tidak satu suara pada tahun 2017. Itu mungkin salah satu penyebabnya karena partai-partai masih, apalagi partai-partai pendukung Bupati masih memberikan benteng atau membentengi begitu ya. Ketika itu Bupati Faida juga memilih tidak hadir dan mengutus Joko Susanto. Dan ia mengutus salah satu asisten dan menyampaikan jawaban tertulis. Nah, untuk kali ini tentu akan banyak hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini karena sudah ada dua orang tamu saya hari ini yang sudah hadir dan sudah siap untuk kami mintai pendapat akan tema kita kali ini. Kami akan diskusikan untuk pagi hari ini karena temanya yang memang sangat sering diobrolkan akhir-akhir ini ya Pak ya. Karena memang sebelum akhirnya DPRD mengusulkan hak menyatakan pendapat, ada rangkaian panjang mulai dari kasus mutasi jabatan, ada kasus pendaftaran CPNS, mulai dari kasus KUA PPAS, kasus KSOTK atau struktur birokrasi. Akhirnya gubernur terjunkan tim ke Jember dan yang paling terakhir pemakzulan Bupati. Nah, sekarang kita akan ke Bapak Halim dulu. Iya. Untuk Pak Halim selaku pelaku sejarah dari pemakzulan Bupati Jember ini, bisa Anda ceritakan Pak, bagaimana ketegangan di gedung DPRD pada hari Rabu waktu itu? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja. Kalau peristiwa di 22 Juli ketika DPRD melakukan hak menyatakan pendapat, di mana proses ini sidang paripurna berlangsung mulai jam 10 sampai jam 15. Artinya ada sekitar 5 jam proses tersebut. Tentu proses ini adalah proses yang bersejarah dan ada semacam perjalanan di sidang sendiri, karena memang ini adalah suatu rangkaian, karena kita berlaku pada peraturan perundang-undangan tentang
penyusunan tata tertib, kemudian tata tertib sendiri. Kalau kita bicara ketika situasi di ruang sidang, tentu di situasi ruang sidang penuh dinamika. Ketika kita buka, kemudian ada pendapat dari pengusul, di mana pengusul sendiri itu dibacakan oleh 7 fraksi, 7 perwakilan fraksi. Kemudian hasil dari pengusul itu tentu ditanggapi oleh para anggota dewan melalui fraksinya. Kemudian ada pendapat dari bupati. Nah, karena bupati waktu itu tidak hadir, akhirnya kita tawarkan ke peserta sidang. Sebelum bupati tidak hadir, tentu bupati berkirim surat kepada DPRD. Berkirim surat di hari sebelum pelaksanaan HP. Isi suratnya adalah ternyata pertama bupati tidak bisa hadir dan ingin mengikuti sidang HP melalui media daring. Kemudian yang kedua, karena dianggap bahwa lokasi tempat DPRD bersidang adalah lokasi kawasan merah. Jadi 2 hal itu kita bahas di rapat pimpinan, karena setiap ada surat masuk, kewajiban kita adalah menyampaikan di rapat pimpinan, kemudian kita sampaikan kepada anggota. Namun sudah kita balas bahwa sesuai dengan keputusan Banmus, DPRD tetap melanjutkan sidang, karena patokannya adalah segala kegiatan yang dilakukan DPRD adalah di Banmus. Tentu dinamika di dalam gedung waktu itu sangat penuh suasana heroisme, di mana di dalam gedung hadir 45 anggota dan itu semuanya sepakat, 7 fraksi yang ada di gedung DPRD Satu suara. di Kabupaten Jember sepakat untuk menggunakan hak menyatakan pendapatnya. Dan ini yang jarang terjadi di daerah manapun. Artinya mungkin baru pertama di Indonesia seluruh fraksi untuk sepakat menggunakan hak menyatakan pendapatnya. Kalau di gedung tidak ada masalah, tapi situasi di luar yang sangat memanas. Bagaimana di luar gedung? Menurut informasi yang kami dapatkan dari kepolisian sudah dikepung oleh Ribuan massa. oleh massa untuk menuntut agar DPRD menggunakan hak menyatakan pendapatnya. Kan kami berkoordinasi waktu itu, walaupun di tengah saya memimpin sidang, selalu ada kontak dari pihak luar, terutama pihak kepolisian, untuk cepat menyelesaikan acara sidang paripurna itu. Dan alhamdulillah sidang berjalan lancar. Kami juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah ikut membantu kelancaran proses, dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat yang selama ini konsisten ikut membantu. Lalu prosesnya, situasinya seperti itu. Lalu prosesnya seperti apa, Pak? Karena apakah benar semacam ada sumbatan komunikasi antara pihak DPRD dan pihak dari Bupati sendiri? Ya, kalau prosesnya ini kan tidak asal muncul, tetapi ada kronologis perjalanannya. Kalau dibilang komunikasi, kami ini masih baru, hampir belum 1 tahun. Insya Allah baru tanggal 21 Agustus nanti kita baru menjabat 1 tahun. Komunikasi dengan DPRD selama 4 tahun menurut pengamatan kami dan teman-teman anggota yang lama sering terjadi kebuntuan, terutama dalam hal proses pembahasan APBD. Kemudian yang kedua, itu di dalam proses itu banyak persoalan-persoalan. Mungkin langsung saya sampaikan bahwa kronologis peristiwa atau asbabun nusulnya itu ketika kami menerima surat dari KSN tentang adanya pelanggaran sistem merit atau sistem mustasi yang dilakukan oleh Bupati terhadap 6 pejabat. Dari surat KSN tersebut muncul kemudian surat dari Menpan RB bahwa Jember tidak mendapat jatah kuota PNS. Dari sini timbul pertanyaan dari teman-teman, terutama Komisi A, untuk bertanya ke pihak KPN, ke pihak kepegawaian provinsi sampai ke Kemenpan. Kenapa Jember tidak mendapatkan kuota PNS? Ternyata dari pihak kepegawaian provinsi menyampaikan, Pak, Jember tidak bisa mendapatkan kuota
karena sistem aplikasi yang ada di Jember tidak bisa masuk ke aplikasi yang ada di pemerintah pusat. Setelah kami dalami lagi, karena memang penyusunan atau sistem perangkat daerahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari situ kemudian barulah keluar surat Mendagri tertanggal 11 November. Nah, di surat Mendagri ini disampaikan bahwa sudah melakukan pemeriksaan khusus terhadap pemerintah Kabupaten Jember, terutama mengenai tata kelola. Di situ juga dijelaskan ada 15 SK Bupati tentang mutasi pejabat yang menurut kami dan jelas tertuang di surat tersebut sudah melanggar ketentuan yang ada. Kenapa kok disuruh dicabut? Berarti kan sudah melanggar. Kemudian juga ada 30 SOTK, 30 peraturan bupati tentang SOTK yang disuruh dicabut karena tidak sesuai dengan nomenklatur perangkat daerah yang ada. Artinya kalau disuruh dicabut berarti tafsir yang kita pahami adalah itu di luar ketentuan. Kalau di luar ketentuan berarti telah terjadi pelanggaran. Di samping itu juga ada surat Dirjen Dukcapil. Ternyata setelah kami telusuri tanggal suratnya adalah tanggal 9 Januari 2019. Artinya lebih awal lagi bahwa terhadap pencopotan kepala bidang pengelolaan Anwinduk itu tidak sesuai dengan ketentuan. Dari situlah baru DPRD bersepakat untuk mengusulkan hak interpelasi karena sesuai dengan kewenangannya tanggal 23 September 2019. Di interpelasi tersebut kami bertanya secara formal, ternyata Bupati tidak hadir, bahkan menyampaikan di media massa bahwa usulan interpelasi DPRD dianggap tidak penting. Akhirnya di hari itu juga dengan ketidakhadiran Bupati, DPRD bersepakat untuk mengusulkan menjadi usul hak angket atau hak menyelidiki terhadap kejadian ini. Di 27 September 2019 sudah diresmikan untuk menjadi hak angket. Kami bekerja di hak angket ini selama 60 hari kerja dan disimpulkan bahwa hasil penyelidikan DPRD ditemukan bukti-bukti bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati sudah nyata sesuai dengan data dan fakta. Ya, itu kesalahan dan pelanggaran yang di mata DPRD itu emang salah untuk ke Bupati Faidah. Nanti kami akan bertanya dan ngobrol dengan Bapak Hermanto Rohman selaku pakar administrasi negara dan pemerintahan daerah. Dan namun ditahan dulu karena kami akan jeda sebelum nanti kami akan lanjutkan diskusi kita kali ini. Mulai hari ini DPRD memecat secara politik Bupati Faidah